Selamat sore dan selamat datang di acara penutupan asistensi pembentukan CISA di lingkungan pemerintah pusat. Acara ini telah dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021 dan sekarang sampailah kita di penghujung kegiatan pada hari ini, 8 Oktober 2021. Untuk menutup rangkaian acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan penutup dari Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Kepada Bapak Ahmad Toha, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang saya hormati pejabat struktural dan fungsional Badan Siber dan Sandi Negara, narasumber beserta kegiatan asistensi pembentukan CISET organisasi dari kementerian atau lembaga serta beserta kegiatan asistensi pembentukan CISET organisasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang hadir secara. Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa membaca puji syukur kehadiran atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua berkesempatan hadir dalam acara penutupan asistensi pembentukan CISET organisasi di pusat tahun anggaran 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Hadirin sekalian, untuk mengoptimalkan pengamanan siber di tanah air, sektor menjadi sangat penting, khususnya dari unsur pemerintahan, yaitu kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Terkait hal tersebut, BSSN mengajak seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk dapat melaksanakan keamanan siber nasional dengan membangun keamanan dan pertahanan siber di lingkungan kerja masing-masing dari segala bentuk ancaman agar lebih efektif dalam menanggapi isu-isu serta permasalahan terkini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bertekad untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang siber, terutama di sektor pemerintah, dengan saling bekerja sama dan saling berkolaborasi di antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita dapat memperkuat keamanan dan ketahanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketahanan keamanan siber itu perlu ditopang oleh semua lini, semua sektor. Tidak bisa hanya satu pihak. Karena kalau kita upamakan sebuah rantai, kekuatan rantai terletak pada subbagian anak rantai. Ketika anak rantai satu lemah, maka tidak ada artinya rantai itu. Oleh karena itu, kinerja bersama, bersinergi, berkolaborasi semua pihak perlu ditekankan dan perlu dibangun. Untuk itu, dengan adanya CISET nanti, tentunya tidak bisa bekerja sendiri CISET di satu sektor atau di satu lokus, tapi harus bekerja sama, saling berkolaborasi, integrasi antara titik-titik CISET. Misalnya ada sharing informasi, ada sharing knowledge, itu antar CISET. Sehingga nanti ketika ada ancaman atau insiden
bisa bersama-sama ditangani, dan mungkin yang sudah punya pengalaman lebih bisa menginfokan kepada pihak lain yang mungkin masih belum. Karena ini merupakan proses pembelajaran untuk membangun kekuatan ketahanan sektor nasional. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 tentang pembentukan 100 pembentukan CISET 87 kementerian dan lembaga di pemerintah pusat merupakan salah satu proyek prioritas strategis atau major project, sehingga diharapkan kementerian dan lembaga bisa mengoperasionalkan CISET secara mandiri dan efektif. Dalam rangka program pembentukan CISET organisasi, BSSN telah melakukan kegiatan asistensi pembentukan CISET organisasi terhadap 31 instansi pemerintah pusat dan 514 dinas kominfo pada kabupaten kota seluruh Indonesia yang dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 8 Oktober hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat diperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengayaan tentang apa itu CISET, bagaimana mempersiapkan, bagaimana cara membangun, bagaimana nanti mengoperasikan, dan bagaimana cara nanti untuk dari hasil pengukuran tingkat maturitas penanganan insiden terhadap 31 lembaga yang hadir secara luring berdasarkan catatan diperoleh tingkat 1, 8 kementerian atau lembaga. Kemudian penilaian untuk tingkat 2 sebanyak 13 kementerian atau lembaga. Kemudian tingkat 3 sebanyak 8 kementerian atau lembaga. Tingkat 4 sebanyak 1 kementerian atau lembaga, dan tingkat 5 sebanyak 1 kementerian. Nah, dengan demikian kita tahu ada kekurangan mana di kita, sehingga dengan demikian nanti akan kita berikan semacam asistensi, ya, kemudian konsultasi, bimtek lebih lanjut untuk memberikan peningkatan lebih jauh. Karena di dalam proses pembentukan CISET bukan berhenti di launching, tapi kita harus lebih belajar lagi banyak terkait dengan perkembangan teknologi dan kemajuan-kemajuan, dan juga jenis serangan-serangan yang ada. Karena banyak jenis serangan yang masuk yang kita tidak tahu dari mana, kapan terjadinya, bentuknya apa. Dengan adanya ini, berarti CISET merupakan salah satu tim yang nanti bisa melakukan semacam penanganan, penanggulangan, pemulihannya. Kemudian nanti bisa melakukan mitigasinya. Harapannya dengan telah mengikuti asistensi yang diberikan oleh teman-teman tutorial atau narasumber yang sudah berjalan ini, bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan, dan motivasi yang lebih untuk segera bisa membangun. Beberapa kali saya sampaikan, jadi jangan hanya meriah dalam launchingnya, tapi lebih kepada maintenance ke depan. Pasca launching berarti harus operasional. Ini yang harus kita pahami. Sehingga apa? Nanti CISET bisa berjalan, bisa beroperasional secara efektif, ya, tepat guna dengan kolaborasi semua CISET yang ada. Tentunya nanti akan dibangun sebuah jaring atau jejaring untuk IC. Hadirin yang saya hormati, dengan telah selesainya mengikuti kegiatan asistensi pembentukan CISET organisasi, saudara telah mendapatkan wawasan dan pengetahuan terkait pengenalan CISET, tahapan dalam pembentukan CISET, serta operasional CISET, dan juga untuk instansi pusat telah dilakukan validasi tingkat maturitas penanganan insiden siber sebagai tolak ukur kesiapan suatu organisasi dalam menghadapi insiden siber. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan kerjasamanya yang baik, sehingga acara ini dapat diselenggarakan dengan baik. Kami berharap
ilmu yang diperoleh dapat mempercepat terbentuknya GISET organisasi di instansi Bapak Ibu masing-masing. Dan khusus untuk yang di pemerintah daerah kabupaten kota, ini juga menjadi satu kewajiban kita bersama ketika sudah diterapkan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, sebagaimana pada saat pembukaan saya sampaikan, bahwa ke depan nanti tidak lagi sistem pemerintahan yang menggunakan operasional secara manual atau tapi semua sudah berbasis elektronik. Sampai dengan tingkat kecamatan, mungkin sampai dengan tingkat desa, di mana organisasi itu adalah pemerintahan, mestinya sudah menggunakan media itu. Oleh karenanya, secara hierarkis ada tataran pembinaan yang perlu diberikan dari pusat kepada Pemprov, pemerintah provinsi, kemudian dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota, dan kabupaten kota nanti tentunya perlu melakukan pembinaan terhadap OPD di bawah ini adalah kecamatan. Sehingga nanti secara keseluruhan Indonesia akan memberikan tahanan atau memberikan penekanan kepada peningkatan ketahanan dan keamanan siber secara nasional. Ibaratnya tadi satu rantai, tidak ada anak rantai yang lemah, tidak ada anak rantai yang istilahnya rentan, sehingga semua akan menjadi satu kesatuan, rantai yang utuh, yang kuat, itulah NKRI. Tahan dari segala ancaman cyber, dan kita bisa menjaga keamanan siber secara nasional. Demikian sambutan saya, dan terima kasih atas perhatian serta kehadiran saudara sekalian, baik yang hadir secara langsung di sini, secara luring, maupun yang hadir secara daring. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun dan meridhoi langkah kita dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Demikian kata sambutan dalam penutupan yang saya sampaikan, dan dengan mengucap syukur alhamdulillah kegiatan asistensi pembentukan GISET yang dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 pada hari ini tanggal 8/16/20 saya nyatakan tutup.